Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Hadirin jemaah dari Masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada karunia sehingga kita masih bisa menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah Allah, tema yang kita angkat di zuhur kali ini mungkin agak berbeda dengan tema-tema sebelumnya yang ada kaitannya dengan Ramadan. Jadi tema kali ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan, karena saya yakin ustaz-ustaz yang lain juga banyak membahas hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Jadi kali ini temanya agak beda, di luar bulan Ramadan. Temanya terkait dengan hadis sahih yang tidak diamalkan. Ini juga judulnya mungkin agak kontradiktif gitu ya. Apa? Harusnya kan kalau hadis itu sudah sahih, harusnya kan diamalkan. Karena hadis itu adalah sabda Rasulullah SAW, yang mana juga adalah merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yatiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad itu tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan ia adalah wahyu dari Allah. Tetapi di Rasulullah itu adalah pengetahuan dasarnya seperti itu. Jadi pengetahuan dasarnya adalah setiap hadis yang sahih itu harusnya diamalkan. Karena itu bersumber dari Rasulullah dan apa yang dikatakan Rasul adalah wahyu. Ya. Tetapi di Rasulullah ternyata kalau kita pelajari lebih dalam lagi, tidak segampang hadis itu sahih kemudian bisa langsung diamalkan. Jadi kita belajar nanti ternyata dalam beberapa kasus banyak hadis yang dinyatakan sahih. Apa itu sahih, Pak? Sahih itu artinya hadis itu valid dari Rasulullah SAW. Secara periwayatannya bersambung kepada Rasulullah. Kemudian setiap perawinya juga adalah perawi yang thiqah, perawi yang bisa dipercaya. Jadi nanti para ulama ahli hadis ketika menentukan hadis sahih atau dhaif itu sangat ketat seleksinya. Setiap perawi, profilnya itu dicek, dipelajari profilnya. Kalau ada perawi misalnya yang ketahuan suka berbohong, itu dicoret tuh Pak, hadisnya dhaif. Kalau ada perawi hadis yang misalnya dia sudah sepuh, sudah pikun misalnya, tapi periwayat hadis, maka perawi yang seperti ini juga nanti hadisnya dicoret. Karena boleh dia lupa gitu ya, menyampaikan hadisnya ada yang salah-salah. Sehingga perawi ini pastikan orang yang kuat hafalannya, yang baik agamanya, yang terpercaya, sehingga bisa diterima hadisnya. Bahkan kalau sebagian ulama ahli hadis menetapkan syarat yang ketat ketika mereka menyatakan atau menyeleksi hadis sahih. Misalnya bagaimana dulu, kalau ada perawi hadis yang ketahuan makan di pinggir jalan, itu dinilai hadisnya lemah. Kenapa? Karena zaman itu Pak, orang makan di pinggir jalan itu bukan akhlak yang baik. Makan di pinggir jalan itu baik. Itu berarti orangnya kurang berakhlak. Orang yang martabatnya atau marwahnya kurang. Nah itu zaman dulu Pak. Kalau sekarang beda lagi. Kalau zaman sekarang Ustaz makannya di pinggir jalan. Karena warung makan yang memang warung makannya di pinggir jalan. Kalau zaman dulu itu adalah hal yang dianggap kurang sopan, dianggap kurang berakhlak, sehingga kalau perawi ketahuan makan di pinggir jalan itu, maka hadisnya itu dianggap bermasalah. Tapi kalau sudah sahih berarti ini hadis sudah memang melalui banyak rangkaian seleksi, proses seleksi sehingga dinyatakan hadis yang sahih. Nah tetapi untuk bisa diamalkan tidak berhenti pada hadis itu sahih atau tidak sahih.
nanti ada banyak pertimbangan sehingga kadang-kadang ada hadis yang sudah dinyatakan sahih, ada hadis yang sudah dinyatakan valid dari Rasulullah SAW, tapi ternyata tidak bisa diamalkan. Nah ini apa yang menyebabkan hadis itu tidak bisa diamalkan? Ya. Sebetulnya jemaah rahimahullah, kita membahas ini itu supaya kita lebih bisa bijak dalam melihat perbedaan. Kadang-kadang ada mungkin suatu mazhab, suatu ulama, suatu pandangan yang kadang-kadang mungkin pandangannya kok agak berbeda dengan hadis, gitu ya. Oh berarti ulama itu tidak mengamalkan hadis, dan tidak segampang itu ternyata. Karena boleh jadi hadis itu bagi ulama tersebut tidak bisa diamalkan, gitu ya. Nah apa yang menyebabkan hadis itu tidak bisa diamalkan? Ada beberapa sebab. Di antaranya di sini karena hadis itu mansukh. Apa itu mansukh? Mansukh itu artinya dihapus. Sudah dihapus, sudah ada update terbaru, ya. Jadi kalau Android itu versinya sudah versi terbaru, maka versi yang sudah lama di uninstall, ya. Nah ini sama di zaman Rasulullah itu kadang-kadang persyariatan itu bertahap, ya. Kadang-kadang ya awalnya diharamkan jadi halal, atau sebaliknya awalnya haram jadi halal, haram jadi halal jadi haram sendiri, ya. Jadi itu di masa Rasulullah berkembang, ada dinamika penetapan syariat. Nah kadang-kadang ada hadis yang kemudian dihapus oleh hadis yang terbaru, sehingga hadis yang sebelumnya tidak bisa diamalkan lagi, walaupun secara periwayatan hadis sahih. Maka disebut dengan hadis yang mansukh. Apa contohnya nanti kita akan bahas contoh satu ya. Atau misalnya yang kedua, hadis sahih tidak bisa diamalkan karena tidak mengandung tasrih. Tasrih itu tidak mengandung pensyariatan, tidak mengandung penetapan syariat. Jadi hadis yang tidak ada muatan syariatnya. Memang ada contohnya, ya. Hadis yang tidak ada muatan syariatnya. Memang itu sabda Nabi, memang itu perkataan Nabi, dan ternyata tidak ada muatan syariat gitu. Tapi itu murni pandangan Nabi sebagai manusia biasa. Contoh misalnya ya, contoh satu misalnya. Ketika Nabi ditanya oleh petani kurma di Madinah, mereka pengen nanya ke Rasulullah tentang bagaimana sebaiknya cara mengawinkan kurma itu. Apakah harus dikawinkan secara manual atau biarkan di tim akhir saja dikawinkannya gitu ya. Maka Nabi mengatakan biarkan saja, tidak usah dikawinkan. Si kurma ditarukih istilahnya. Ya. Ternyata setelah panen, itu hasil kurmanya, hasil panennya gagal. Nah ini mereka protes ke Rasulullah, Rasulullah kami sudah menjalankan apa yang kau perintahkan. Jadi kami biarkan, tidak kawinkan. Ya. Ternyata hasil panennya gagal. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi fatwa Nabi terkait pertanian kurma itu tidak ada kaitan dengan syariat. Maka walaupun secara riwayat hadis sahih, ya, maka ini bukan bagian dari syariat dan tidak bisa diamalkan. Nah ini contoh Pak, nanti kita akan bahas mungkin contoh-contoh yang lain ya. Atau yang ketiga karena berbeda konteks. Ya, hadis itu dikatakan di masa Rasulullah dengan konteks di zaman itu, yang kalau kita tarik ke zaman sekarang tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena konteksnya berbeda. Nah, berbeda konteks bisa menyebabkan hadis tidak bisa diamalkan. Dan seterusnya kita akan bahas satu persatu aja Bang ya. Yang pertama, ini contoh hadis yang tidak bisa diamalkan karena mansukh, karena dihapus. Contoh misalnya hadis tentang nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah apa ya? Nikah mut'ah itu apa? Kawin kontrak. Jadi nikah yang ada kontraknya. Nikah sebulan, habis kontraknya otomatis cerai, itu nikah mut'ah. Ya. Nah pada awalnya kalau kita lihat hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Nabi Muhammad SAW itu pernah membolehkan para sahabat melaksanakan nikah mut'ah alias kawin kontrak. Jadi ceritanya dari Ibnu Mas'ud. Dulu kami ketika berperang bersama Rasulullah, ya, kami tidak membawa apa-apa. Artinya mereka para sahabat ketika berperang itu kan ke tempat yang jauh, bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu, ya. Nggak bawa istri, nggak bawa harta, ya. Berbulan-bulan bayangkan. Iman mungkin kuat, tapi imron nggak kuat. Jadi artinya harus ada solusi ya, ketika berperang kalau bawa istri, gimana caranya? Maka para sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya kita kemiring saja diri kita? Nah, gimana caranya nggak tahu ya, mengemiri diri sendiri, supaya nggak ada nafsunya, supaya berperang itu fokus dan memikirkan syahwat. Ya. Namanya manusia lah, itu kan hal yang sifatnya manusiawi. Berbulan-bulan bayangkan, bagian di Arab makannya kambing, panas, ya. Nah itu maka libidonya tinggi ya, sehingga harus ada solusi gimana caranya. Maka para sahabat mengusulkan, ya Rasulullah kalau kita kemiri diri kita sendiri supaya kita
hilang nafsu kita, ya. Ternyata Nabi tidak bolehkan, ya. Itu madharat. Kenapa? Sekarang mungkin maslahat, ya, menghadiri di sebenarnya nanti ketika pulang ke rumah, istrinya akan marah-marah nanti, gitu ya. Karena sudah tidak bisa memberikan nafkah batin lagi kalau maka Nabi memberikan keringanan. Tumarrafa salana an-nakihal mar'ata bis-sawm ila ajali. Maka Nabi memberikan keringanan, memberikan dispensasi, silahkan kalian menikahi perempuan lokal di tempat berperang itu. Ya, bis-sawm dengan mahar sehelai baju saja. Karena kan para sahabat tidak bawa harta, jadi kiasan, ya. Ya kasih mahar seadanya aja, yang kalian bawa apa, ya. Ila ajalin, tapi sampai masa tertentu. Jadi kawinnya itu dibatasi karena mereka suatu saat akan pulang lagi dan itu dibawa. Sehingga kawin dikontrak kawinnya. Jadi pernah dibolehkan Rasulullah SAW. Hadis-hadis sahih, Pak. Ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis-hadis sahih. Pertanyaannya, apakah sekarang nikah mut'ah itu boleh? Boleh nggak kalau kontrak? Hadisnya sahih tapi dibolehkan. Ya. Nah, ternyata hadis ini sudah mansukh. Hadis ini sudah dihapus. Ya. Apa buktinya? Dalam hadis sahih yang lain disebutkan, ini riwayat dari Ar-Rabi' bin Sabra Al-Juhani, ya, bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, dulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Jadi ini hadis terbaru, ya, update paling baru bahwa Allah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Jadi hadis yang tadi berarti sudah tidak relevan lagi, sudah mansukh, sudah dihapus. Nah, kawan-kawan kita, orang-orang yang Syiah itu, mereka tak dapat update-nya, ya. Jadi kurang update hadisnya, ya. Itu pakainya hadis yang dulu, ya. Hadis terbarunya nggak dipakai, padahal ada update yang terbaru, ya, bahwa Allah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Jadi yang di puncak-puncak itu, Pak, yang nikah mut'ah itu pakai hadis yang sudah out of date, ya, sudah kudet, kurang update. Karena yang terbaru bahwa Allah mengharamkan sampai kiamat nggak boleh lagi, Pak, nikah mut'ah, ya. Karena apa bedanya nikah mut'ah dengan perzinahan? Bedanya yang coba kasih akad doang, Pak. Tapi yang namanya nikah itu mitsaqan ghalidh, ikatan yang kuat. Tidak boleh ada kemudian dia langsung dicerai setelah beberapa waktu. Berarti bukan nikah yang beneran, nikah main-main, ya. Baik, ini yang pertama contohnya, Pak. Yang berikutnya contoh hadis yang mansukh, contoh hadis sahih yang dihapus. Contohnya apa lagi? Misalnya Nabi pernah melarang, Pak, menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kata Nabi, "Wallahu minkum fala yusbihanna ba'da thalithati wa fi baitihi min syai'un." Siapa di antara kalian berkurban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga. Jadi Nabi melarang kalau kita kurban, Pak, nyimpan daging kurban lebih dari 3 hari itu nggak boleh. Jadi 3 hari sudah harus habis daging kurbannya, nggak boleh disimpan lebih lama. Ya. Pertanyaannya begini, Pak, memang waktu itu orang Arab bagaimana cara nyimpan daging kurban, Pak, ya? Kan nggak ada freezer dalam itu, ya. Gimana cara nyimpan daging kurban supaya bisa bertahan lama? Ternyata orang-orang zaman itu, Pak, nyimpan daging kurban, mengawetkan daging kurban dengan cara dijemur, ya, dijemur di dendeng, ya, dijemur supaya bisa awet. Nah, makanya ada namanya hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Tasyrik itu dari bahasa Arab, Pak, artinya menjemur lagi. Karena di hari itu, di 3 hari itu, 11, 12, 13, biasanya orang Arab waktu itu di Arab itu, di 3 hari itu mereka menjemur daging supaya mengawetkan daging itu, supaya bisa bertahan lama. Nah, Nabi pernah kemudian melarang, tidak boleh lebih dari 3 hari, harus habis. Nah, ternyata hadis ini juga hadis sudah mansukh, Pak, sudah dihapus. Ada hadis terbaru di mana di tahun berikutnya langsung dihapus sama Rasulullah. Para sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, tahun depannya, apakah masih berlaku larangan tahun kemarin itu? Sekarang apakah masih kita nggak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Kata Nabi, kalau sekarang boleh. Kenapa? Karena tahun kemarin itu, ya, memang kondisi lagi paceklik, bahan makanan lagi sulit, di kelaparan. Maka jangan sampai orang kurban banyak-banyak kemudian bisa berdiri, bagi-bagi ke orang. Maka jangan lebih dari 3 hari harus habis disedekahi ke orang lain, ya. Nah, sekarang kondisi sudah aman, nih, kondisi sudah stabil, tidak lagi kelaparan, maka silakan mau nyimpen sebulan, 2 bulan, silakan, tidak ada masalah, ya. Jadi hadis ini terbaru, ya, hadis yang sudah menasakh atau menghapus hadis yang sebelumnya, walaupun hadis sebelumnya hadis sahih sampai kepada kita sebagai hadis yang sahih, tapi tidak bisa diamalkan lagi karena hadis itu ternyata sudah dihapus, ya. Contoh lagi, Pak, yang ketiga, ada perintah dari Rasulullah SAW dalam hadis sahih,
riwayat Imam Muslim. Tawaddu mimma massatin nar. Berwudulah kalian setelah makan makanan yang sudah dibakar. Jadi berdasarkan hadis ini Pak, kalau kita habis wudu Pak, makan sate, batal wudunya, harus wudu lagi. Atau makan apapun yang dibakar Pak ya, makan sate, makan kambing guling, yang dibakar Pak ya. Nah itu wudunya batal. Hadisnya sahih. Nah tapi ternyata 4 mazhab sepakat mengatakan bahwa itu tidak batal. Kok kenapa Pak? Padahal hadisnya sahih. Ya. Ternyata hadis itu walaupun sahih sudah mansukh, sudah dihapus. Ada hadis terbaru di riwayat dari Jabir bin Abdullah, karena akhirul amrayni bin Rasulullah SAW tarkul wudu bimma masakillah. Di antara 2 perkara terakhir dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudu oleh sebab makan makanan yang langsung dibakar api. Jadi yang terakhir Nabi itu tidak wudu lagi, habis makan makanan yang dibakar Nabi tidak wudu lagi. Artinya itu yang pertama itu sudah dihapus hadisnya, sudah mansukh. Walaupun hadisnya sahih. Jadi kalau ketemu hadisnya di hadisnya sahih ini, bahwa Nabi memerintahkan kalau habis makan makanan yang dibakar wajib wudu lagi. Nah ternyata enggak, Pak. Ternyata tidak wajib. Kenapa? Hadisnya sudah mansukh. Hadisnya hadis sahih. Walaupun hadisnya hadis sahih. Jadi ini Pak, menunjukkan pentingnya kita kalau kita baca hadis itu Pak ya, itu memang tidak bisa letterlock, tidak bisa langsung begitu baca hadis langsung bisa amalkan. Ya, harus ada panduannya. Sama kayak kita baca Google Maps. Ya. Kalau orang nggak paham Google Maps, pakai Google Maps ya, itu yang ada bukan yang malah nyampe, malah nyasar. Banyak orang misalnya ya, ada orang dia pakai motor Pak, tapi rutenya pakai rute mobil, misalnya. Dia nggak paham cara baca Google Maps, cara pakai Google Maps. Ya. Akhirnya diarahkan ke jalan-jalan kecil, ke jalan gang Pak. Ya. Nah mobilnya nggak masuk Pak, yang ada nggak nyampe, malah nyasar. Jadi sama dengan hadis. Hadis itu walaupun dia adalah petunjuk bagi umat Islam, tapi dia harus dalam membacanya itu harus berdasarkan panduan dari para ulama yang paham bagaimana cara memahami hadis tersebut ya. Termasuk diantaranya apakah hadis itu sudah dihapus atau belum. Yang sampai kita menemukan hadis yang sahih ternyata sudah dihapus. Nah yang kedua, hadis sahih tidak bisa diamalkan karena tidak mengandung unsur syariat. Apa contohnya misalnya? Nah, nanti para ulama beda pendapat dalam masalah ini ya. Khutbah pakai tongkat misalnya. Ini ada hadis sahih ya. Fa'aqam Nabi Ha'iyah man syahidna fiha al-jum'ata ma'a Rasulullah SAW faqam utawafi adalah asal al-qasim fahamidallah wa as'alaihi. Kami menetap di Madinah beberapa hari menyaksikan pelaksanaan Jumat bersama Rasulullah SAW. Beliau SAW berdiri pada hari Jumat bersandar dengan tongkat atau busur panah, lalu memuji Allah dan menyanjungnya. Artinya hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi berkhutbah ketika khutbah Jumat itu Nabi selalu pakai tongkat atau pakai busur panah. Kalau nggak ada tongkat, Nabi bersandar pakai busur ya, busur panah Pak yang melengkung ya, pakai itu. Nah, pertanyaannya apakah pakai tongkat untuk khutbah Jumat hukumnya sunnah? Di sini ulama beda pendapat. Sebagian memahami bahwa ya, Nabi itu pakai tongkat tidak ada kaitan dengan kesunahan sholat Jumat. Tapi karena memang sehari-hari dia pakai tongkat. Karena Nabi itu sudah sepuh, Nabi itu kalau jalan harus pakai tongkat kemana-mana, bukan hanya pas khutbah doang. Ya. Jadi habis khutbah pun Nabi tetap bawa tongkatnya, kemana-mana pakai tongkat. Tapi sebagian kemudian, tongkat ini bagian dari sunnah Nabi, maka disunahkan ketika naik mimbar itu pakai tongkat. Cuma sunnahnya kurang lengkap, ya. Harusnya kalau mau itu sunnah yang lengkap, ya, khotib habis turun dari mimbar itu boleh bawa tongkatnya. Karena Nabi juga habis khutbah itu dibawa tongkatnya Pak. Cuma kalau kita coba begitu bahaya Pak. Itu sama ada kayaknya dijatuhkan Pak. Itu tongkat mahal dari kayu jati Pak harganya ya. Masa dibawa pulang sama khotibnya. Tapi kalau kita sunnahnya, memang Nabi itu ya habis khutbah tongkatnya dibawa pulang. Kita pakai tongkatnya Nabi, ya. Tapi kemana-mana bawa tongkat. Bukan karena memang itu tongkat yang disediakan di masjid yang punya DKM, bukan, itu punya Nabi ya. Maka ada sebagian kiai-kiai yang memang kemana-mana pakai tongkat ya. Sunnah Nabi, nah itu yang sunnah yang lengkap ya. Misalnya ada Buya yang ya, itu kemana-mana pakai tongkat. Nah, itu memang ikut sunnah Nabi-nya benar tuh ya, lengkap ya. Bukan berarti itu salah ya, bukan berarti itu salah. Itu minimal lah kita ikut sebagian lah, minimal pas khutbah lah. Tapi sebagian mengatakan bahwa itu bukan bagian dari sunnah Jumat, bukan bagian dari syariat Jumatnya. Makanya tidak ada rukun khutbah itu diantara harus pakai tongkat, nggak ada. Ya rukun khutbah apa? Ya, baca adalah ya soal Nabi, baca ayat, wasiat takwa dan seterusnya. Tidak ada misalnya harus pegang tongkat. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan
itu bukan bagian dari syariat karena itu adalah kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW yang kemana-mana pakai tongkat. Meskipun ya silakan pakai tongkat sebagai simbol kita mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Pak, siwak dengan kayu arok. Ya, apakah ini bagian dari syariat atau bukan? Di sini juga ulama beda pendapat. Hadisnya sahih bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa kalau sholat itu sebelum sholat selalu bersiwak dengan kayu arok gitu Pak ya, kayu yang sering dipakai dibawa oleh umroh atau haji, dan kayu arok namanya Pak, ya. Dipakai bersiwak Rasulullah SAW. Ya. Nah hadisnya sahih bahwa Nabi itu mengatakan seandainya aku tidak memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap mau sholat. Dan Nabi kalau gosok gigi selalu pakai kayu arok, kayu yang memang ada seratnya. Seratnya itu dipakai untuk menggosok gigi Rasulullah SAW. Pertanyaannya begini Pak, letak sunnahnya di mana? Dalam bersiwaknya atau dalam kayunya? Ya, sebagian orang mengatakan bahwa kayu aroknya itu bukan bagian dari sunnahnya Pak. Itu memang media untuk bersiwak yang ada di waktu itu. Belum ada sikat gigi di zaman Rasulullah. Jadi kalau sekarang pakai sikat gigi masih disebut menjalankan sunnah apa enggak? Masih. Kenapa? Karena yang menjadi intinya adalah sikat giginya. Apapun medianya ya sah-sah saja. Nggak harus pakai kayu arok. Karena kayu arok itu bukan bagian dari syariatnya. Itu adalah media yang dipakai Rasulullah yang ada di zaman itu. Andai kan di zaman itu sudah ada sikat gigi formula segitu Pak ya, mungkin Nabi juga pakai sikat gigi itu di zaman itu. Tapi karena nggak ada, adanya ya kayu arok itu yang memang ada seratnya yang bisa dipakai buat gosok gigi. Kalau zaman dulu pakai apa Pak? Orang tua kita ya, pakai apa? Daun sirih ya, nah itu dipakai buat menjadi kunyah biasanya gitu ya, buat membersihkan gigi. Nah sekarang kalau ada sikat gigi sudah ada teknologi terbaru, ya silakan dipakai dan itu bagian dari sunnah juga. Karena sunnahnya adalah menggosok giginya, membersihkan mulutnya itu yang sunnah. Nah kemudian begini Pak, ini juga orang beda pendapat tentang tata cara siwak itu gimana ya, tata cara gosok gigi sebelum sholat yang baik itu gimana. Kalau kita menggabungkan banyak riwayat dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi itu kadang-kadang mengatakan siwak itu sebelum sholat, kadang-kadang siwak itu ketika berwudu. Ya. Maka digabunglah dua hadis ini bahwa kalau mau sholat disunahkan siwak. Kapan siwaknya? Pas wudu. Berarti kalau pas wudu kapan? Ya di kamar mandi atau di tempat wudu. Kita siwaknya di situ. Sehingga kemudian bukan di masjidnya, bukan di dalam masjidnya. Ada sebagian orang yang kemudian bawa kayu arok, bawa kayu siwak itu, kemudian begitu komat langsung dikeluarin langsung masuk gigi, gitu ya. Nah itu sebagian orang mengatakan itu tidak kurang tepat sebetulnya. Kenapa? Karena harusnya menggosok giginya itu bukan pas di masjid, karena masjid itu tempat suci, bukan tempat untuk buang kotoran. Apalagi kalau misalnya disiwak, kemudian kotor kan itu Pak ya, kan disiwaknya kan ada ada jinggung segala macam di nempel itu, diapain Pak? Dibuang apa? Dikantongin lagi Pak, ya berarti ada. Nah ini sebetulnya walaupun bukan najis, walaupun tidak najis ya, tapi kan dari sisi kebersihan, dari sisi kesempurnaan masjid itu ya kurang baik. Maka baiknya itu bersiwaknya bukan di masjid, tapi di tempat wudu. Karena dari riwayat mengatakan tidak perlu wuduin. Nabi itu senantiasa bersiwak pada saat berwudu, berarti kan pas wudu. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi itu kalau habis siwak pakai kayu apa itu kayunya kalau dimasukkan ke kantong lagi Pak. Diserahkan ke Aisyah, disuruh dicuci. Jadi Aisyah mencuci itu kayu arok bekas Rasulullah SAW. Ya. Nah itu caranya. Jadi intinya bukan kayu aroknya yang menjadi sakralnya di situ bukan ya. Tapi dalam sunnahnya itu dalam ya gosok giginya itu bagaimana membersihkan mulut supaya mulut itu bersih ketika sholat itu tidak mengganggu orang lain yang ada di depan ya. Kemudian yang berikutnya apalagi misalnya bekam sebagai pengobatan. Ini mohon maaf ya. Memang di sini juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bekam itu bukan bagian dari syariat. Ya, memang ada hadisnya. Inna afdhala ma tadawaitu fil hijabah aw huwa min amsali dawaikum. Nabi mengatakan yang paling utama cara pengobatan yang kalian lakukan adalah dengan bekam. Dan kita mengatakan bahwa bekam adalah pengobatan yang paling utama, paling baik untuk kalian. Kata Rasulullah SAW dan hadis-hadis sahih. Tapi kemudian para ulama mengatakan ini Pak, sebagian ulama mengatakan bahwa bukan bekalnya yang jadi inti dari sunnahnya, tapi adalah menjaga kesehatannya, menjaga diri supaya gimana supaya sehat dengan cara apapun. Nah, kenapa bekam disebut dalam hadis ini? Karena di zaman Rasulullah
yang kemudian cara pengobatan ditemukan terbaik di zaman itu adalah bekam. Artinya tidak menutup kemungkinan kalau ternyata zaman berubah, ada teknologi pengobatan yang lebih maju, ya, ada yang lebih baik daripada bekam, itu juga yang paling baik. Ya. Karena intinya bukan di bekamnya, tapi intinya adalah bagaimana cara kita, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan kita. Salah satu dengan cara berbekam tadi itu. Jadi kalau ada metode yang lain, silakan. Ini tidak kemudian mensakralkan bekamnya. Ya. Kalau orang berbekam berarti kan ikut Nabi, bukan itu, gitu ya. Nah di sini Allah mengatakan demikian. Jadi yang intinya adalah bukan di bekamnya, tapi bagaimana menjaga kesehatan Rasulullah. Sama dengan ini Pak. Nabi itu menyuruh kita latihan memanah, ya, latihan berkuda. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya orang siap-siap dalam berperang. Nah sekarang berperangnya nggak pakai panah lagi, ya, nggak pakai kuda lagi. Sekarang pakainya AK-47, ya. Sekarang pakainya mobil tank, pesawat tempur. Ya. Jadi latihannya kalau sekarang jadi berbakti, Pak. Ya. Latihan nembak, ya. Bukan latihan panah lagi sudah. Baik, kemarin Allah ini hadis yang tidak bisa diamalkan karena memang sebagian ulama mengatakan tidak mengganggu usul syariat di situ. Ya. Kemudian kadang-kadang ada hadis yang tidak bisa diamalkan walaupun sahih karena berbeda konteksnya, ya, konteks yang berbeda. Misalnya, ya, Nabi pernah memerintahkan kalau kita buang hajat menghadapnya ke timur atau ke barat. Jadi fasyariqu aw gharribu. Kalau kalian, kata Nabi, buang hajat, maka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Lalu kemana? Menghadap ke timur atau ke barat, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, tapi tidak bisa diamalkan oleh orang Indonesia. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita menghadap ke timur, itu justru membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap ke barat, justru menghadap kiblat. Kenapa? Karena hadis ini dikatakan Nabi di Madinah. Madinah itu sebelah utaranya Mekah, jadi kiblatnya sebelah selatan. Jadi kalau supaya Nabi tidak menghadap kiblat, berarti harusnya tidak boleh menghadap ke selatan atau ke utara. Maka menghadap mana? Ke timur atau ke barat. Itu di Madinah. Tapi kita di Indonesia Pak, nggak bisa menghadap ke timur atau ke barat untuk mengamalkan hadis ini. Ya, menghadap gimana? Ya kita ke utara atau ke selatan. Karena kalau ke barat menghadap kiblat, ke timur membelakangi kiblat. Maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini perlu kita membaca hadis dengan sesama, ya. Apa maksud dari hadis itu? Ya. Nah, ini pun sebetulnya para ulama mengatakan bahwa hadis ini juga berlaku buat orang yang buang hajatnya itu di tempat terbuka. Misalnya orang di kampung, ya, di sungai, ya, itu nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di rumah yang tertutup, ada kamar mandi tertutup, nah hadis ini juga para ulama mengatakan tidak berlaku. Ya, karena hadis ini hanya untuk orang yang buang hajat di tempat terbuka. Karena memang zaman Rasulullah, Pak, Nabi itu dan para sahabat kalau buang hajat di tempat terbuka. Karena belum ada proses di zaman Nabi. Ada sih kamar mandi, Pak, buang mandi doang. Tapi kalau buang hajat di mana? Para sahabat dan Nabi waktu itu, kalau buang hajatnya di mana? Di padang pasir, Pak. Jadi nyari tempat terbuka yang jauh dari pemukiman, ya, tempat yang agak rendah supaya kemudian tidak terlihat orang lain. Buang hajatnya di situ, ya. Dan tidak bawa air Pak Nabi itu, karena berat kalau bawa air, kan, jauh soalnya, bawanya batu, jadi istinjanya pakai batu, istijmar namanya. Nah itu konteks dari masa Rasulullah SAW. Makanya tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di zaman itu di saat terbuka buang hajat. Nah kalau sekarang maka ini tidak bisa diamalkan lagi karena sudah berbeda konteks baik dari sisi tempat maupun, ya, sekarang kondisinya orang buang hajat di tempat tertentu. Jadi nggak masalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini yang yang kedua. Ini contoh hadis sahih yang tidak bisa diamalkan karena berbeda konteks. Nabi Pak dalam hadisnya itu memerintahkan para sahabat kalau sholat di masjid itu pakai sandal dan sepatu. Khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak sholat dengan menggunakan sandal dan sepatu. Kemudian Nabi memerintah ke sahabat untuk kalau sholat di masjid pakai sandal dan sepatu. Itu perintah Nabi. Kalau perintah biasanya apa? Konsekuensinya apa? Wajib harusnya, ya. Sekarang ada kita ke masjid bawa sandal, bawa sepatu, pakai sandal atau sepatu. Ya, nggak ada. Kalau nggak ada ya dimarahin sama mereka, ya, suruh diusir, Pak, ya. Nggak ada sekarang orang pakai sandal, pakai sepatu ke dalam masjid. Padahal Nabi itu dulu memerintahkan sahabat pakai sandal, pakai sepatu. Nah, berarti kita nggak mengamalkan hadis sekarang. Memang, tapi karena memang beda konteksnya. Di zaman itu
ya ilahnya atau alasan kenapa Nabi menyuruh sahabat pakai sendal ke masjid adalah supaya berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau ke tempat ibadah mereka di zaman Nabi itu memang lepas sendal, lepas sepatu. Jadi supaya beda sama orang Yahudi, maka kita kata Nabi masuk masjidnya pakai sendal, pakai sepatu. Yang kedua, di zaman Nabi belum ada karpet, jadi sholatnya itu di atas pasir. Masjid Nabawi belum ada ya lantainya. Jadi kalau pakai sendal ya wajar, Pak. Apalagi sholat siang, zuhur, panas dari matahari, pasir itu kalau matahari panasnya luar biasa, maka pakai sendal. Nah jadi beda konteks dengan zaman sekarang. Pertama, sekarang orang Yahudi, kira-kira kalau ke sinagog mereka pakai sendal, apa enggak? Sekarang kayaknya tidak pakai sepatu, pakai sendal kalau masuk ke tempat ibadah mereka. Justru kalau sekarang kita pakai sendal, pakai sepatu, masjid malah sama dengan orang Yahudi. Jadi hadisnya tidak bisa diamalkan lagi. Nah ini contoh Pak, ya, contoh hadis sahih yang tidak bisa diamalkan karena berbeda. Contoh lagi misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah meriwayatkan di zaman Rasulullah SAW dulu kami mendapatkan haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Ini jadikan dalil oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa qadha sholat tidak wajib. Jadi kalau ada orang misalnya dulu pernah nggak sholat, baik sengaja atau nggak sengaja, nggak perlu qadha lagi, udah yang lewat udah lewat. Kenapa? Karena dalam hadis yang dikatakan kata Aisyah, kami tidak diperintahkan untuk qadha sholat. Nah hadisnya hadis sahih Pak, tapi itu beda konteks. Konteksnya apa? Konteksnya hadis ini adalah kaitannya dengan wanita haid. Kalau wanita haid dia nggak sholat, ya memang ada perintah mengqadha sholat. Tapi kalau puasa ada perintah mengqadha puasa. Jadi kaitannya dengan wanita haid konteksnya. Karena Aisyah perwakilan dari ibu-ibu yang haid nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami haid, gimana sholat dan puasa kami? Kata Nabi, kalau puasa diqadha, kalau sholat tak harus diqadha. Jadi konteksnya itu. Jadi nggak bisa diamalkan untuk seluruh orang yang nggak sholat maka nggak perlu qadha. Karena ulama sepakat 4 mazhab bahwa kalau orang pernah sengaja tidak sholat, yang dulu mungkin gitu ya, maka itu tetap jadi hutang kita dan wajib diqadha, wajib diganti sholatnya. Wajib diganti sholatnya. Karena itu tetap menjadi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini kaitannya hanya untuk wanita yang haid. Oke, lain lagi Pak. Ini hadis yang kontroversial juga ya. Nabi pernah mengatakan inna sahibal muksi finnar, sesungguhnya pemungut al-muksi itu ada di dalam neraka. Hadis ini juga sering dikaitkan dengan pemungut pajak. Berarti orang yang memungut pajak, kata Nabi, tempatnya di mana? Di neraka. Jadi kalau ada orang yang kerja di kantor pajak, juga suka lari di pajak, itu tempatnya di neraka. Hadisnya hadis sahih. Berarti haram kalau orang bekerja di kantor pajak. Benar nggak seperti itu? Ya? Hadisnya sih sahih. Cuma apakah bisa mengaitkan hadis ini dengan pajak? Apa makna al-muqsu dalam hadis ini? Inna sahibal muqsi, orang yang menarik al-muqsu. Apa itu al-muqsu? Nah ini harus kita definisikan dengan tepat, jangan sampai mudah salah sehingga yang tidak relevan dalam melalui kesimpulan. Ya. Ini kalau kita lihat definisi al-muqsu dalam misalnya dalam kamus al-ruhid, ya. Darahim kanat tuqadu bin bayi silah fil aswaq fil jahiliyah. Al-muqsu itu adalah uang-uang dirham yang dipungut dari para penjual barang di pasar di masa jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah itu ada preman yang suka malakin pedagang di pasar. Itu disebut dengan al-muqsu. Pungutan dia, ya, preman-preman pasar yang suka malakin orang dagang di pasar. Itulah disebut dengan al-muqsu. Jadi bukan pajak. Beda nggak pajak dengan jatah preman? Ya. Kalau jatah preman itu kan ya secara paksa, kemudian uangnya masuk kantong premannya. Ya. Kalau pajak itu kan semacam iuran negara, iuran dari warga negara yang iuran sifatnya wajib, gitu ya. Jadi pakai buat kemaslahatan warga negara itu sendiri kan. Belanja negara, infrastruktur dan seterusnya. Sehingga ya walaupun dari sisi lainnya nanti bisa didebatkan juga apakah jumlah pajak ini itu ya termasuk kategori zalim atau bukan, itu beda lagi. Tapi intinya hadis ini tidak bisa diamalkan untuk konteks pajak karena memang konteksnya berbeda. Ya. Hadis ini kaitannya dengan tadi malakan ya, pungutan liar, orang malak, ya, malak pedagang, malak seterusnya. Orang sifatnya suka malak gitu kan. Ya, kemudian masuk neraka tadi. Ya. Ada pegawai pajak tidak bisa dikaitkan dengan hadis ini, ya. Jadi
beda konteksnya. Oke, bisa jawab Pak? Kamu jawab Pak? Udah cukup kurang 6 ya. Ini sebetulnya masih banyak contoh-contoh hadis yang lain, tapi kalau kita bahas semua mungkin sampai imsak kita belum selesai ya. Jadi saya kira kita buka tanya jawab aja mungkin Pak ya. Ada 6 menit sisa, silakan kalau ada yang ingin tanyakan ngobrol terkait materi kita. Atau kita habiskan dulu nih Pak. Satu lagi Pak ya. Ini ada hadis yang tidak bisa diamalkan karena ada konteksnya. Nabi pernah mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Jadi haram Pak menjual barang yang kita belum memilikinya. Jadi barangnya sebelum kita miliki sudah dijual. Itu haram. Nah sekarang kalau kita tarik dengan beberapa cara jual beli yang sekarang ya, misalnya ada istilah sekarang itu dropshipping, jual online ya. Jadi orang nggak punya barangnya, tapi dia sudah posting di marketplace ya, di akun online shopnya. Nah dia nanti ketika ada orang transfer uang untuk beli barang dia, nanti tinggal teruskan ke supplier. Nanti supplier yang kirim ke alamat konsumen atas nama si dropshippernya ini. Jadi dia nggak modal, nggak punya barang, cuma modal posting aja di sosial media atau di marketplace ya. Nanti tinggal orang lain pesan dikirim oleh supplier. Nah apakah dropshipping ini masuk dalam kategori hadis ini? Sehingga haram. Karena mengatakan tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Apa maksudnya? Apa konteksnya? Jadi Pak, ini konteksnya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang pesan barang ke saya, tapi barangnya masih di pasar. Bolehkah saya terima uangnya? Nanti baru saya carikan barangnya di pasar. Saya belum punya barangnya. Ya. Tapi orang sudah pesan, sudah bayar, boleh nggak? Saya terima pembayarannya. Kata Nabi, lah tapi kamu jangan jual barang yang belum kamu miliki. Jadi itu konteksnya. Jadi barangnya masih di pasar, yang orang sudah pesan ke dia. Karena dia belum beli barang yang sudah dijual, sudah menerima pesanan orang. Sama dengan dropshipping tadi Pak, prakteknya. Mirip Pak ya. Tapi begini Pak, ternyata orang-orang lebih dalam lagi dari hadis ini. Ya. Lebih dalam lagi. Apa kemudian? Apakah hanya gara-gara barang yang belum dimiliki dan tidak boleh dijual? Ternyata gak sesimpel itu. Misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya mengatakan begini Pak, hadis ini konteksnya adalah di zaman itu ya pasar itu kan terbatas. Ya tidak seperti zaman sekarang yang terbuka pasar, di mana-mana ada pasar ya. Di zaman Nabi itu ya di Madinah doang pasar satu-satunya. Dan kalau nggak ada barang di pasar Madinah, itu nyari barang di pasar yang lain susah. Jauh Pak, kalau nggak barang pasir segala macam, ya ada resiko dibegal segala macam. Sehingga pastikan dulu barangnya ada yang sebelum dijual. Karena takutnya ini ya ada ketidakjelasan buat pembeli. Artinya apa? Konteksnya adalah haramnya menjual barang yang belum dimiliki itu kalau penjual tidak bisa memastikan barangnya ada atau tidak. Tapi kalau penjual artinya bisa memastikan barangnya ada, walaupun pada saat jual beli belum ada barangnya, ya, maka boleh ya teman-teman. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalam kesempatan yang lain. Nabi pernah membolehkan orang jual beli kurma sebelum panen. Jadi ada petani kurma yang sudah menjual hasil panennya jauh sebelum panen, setahun 2 tahun sebelum panen sudah dijual kurmanya itu. Dan Nabi membolehkan itu dengan syarat dijelaskan berapa kilo kurmanya, apa jenis kurmanya, gitu ya, pas pesan itu. Ya. Jadi bukan ijon, kalau ijon nggak boleh ya. Kalau ijon nggak boleh, tapi kalau jual beli salam itu boleh. Ijon itu apa? Ijon itu kan kita beli beras ke petani sebelum panen ya. Berapapun hasil panennya, saya beli harga sekian. Itu nggak boleh, karena kan nggak jelas harga setelahnya berapa ya. Belum ketahuan hasilnya. Tapi kalau sudah dijelaskan di awal, saya mau besar 1 ton ya, harganya berapa sekian saya bayar. Nanti kalau panen saya minta berasnya. Nanti kalau misalnya lebih, ya berarti diserahkan 1 ton doang sesuai yang dipesan. Itu boleh ya. Nah ini dibolehkan semua, padahal kurmanya belum ada. Artinya sebetulnya titik keharapannya bukan karena barang yang belum ada, tapi ada ketidakpastian barang. Artinya kalau orang bisa memastikan barang itu bisa ada, nanti ketika mau diserahkan, walaupun pada saat orang bayar barang yang belum ada, boleh. Selama barangnya itu jelas speknya ya, barangnya jelas speknya, kemudian bisa dijamin, bisa diserahkan kepada pembeli pada saat dikirim kepada pembeli. Jadi itu beberapa hadis
yang kalau kita lebih dalam lagi mempelajarinya, ternyata memang walaupun sahih tidak bisa diamalkan. Maka itu sekali lagi pentingnya kita untuk merujuk kepada penjelasan para ulama. Jadi kalau kita baca Quran itu baca tafsirnya, maka hadis juga harus baca syarahnya, harus baca penjelasan ulama dan bagaimana terkait dengan maksud dari hadis ini. Itu penting. Ya, sama kayak kita baca Quran, jangan cuma baca Quran ya Pak, baca tafsirnya juga. Karena kalau cuma baca ayatnya orang bisa tersesat, orang bisa salah paham. Maka baca tafsirnya, hadis baca syarahnya. Itu cara terbaik kita, cara teraman kita dalam membaca hadis. Maka paling aman itu ya sudah kita ikut apa kata para ulama terkait penjelasan hadis tersebut. Mereka lah yang punya otoritas, yang punya kapasitas untuk menjelaskan apa maksud dari suatu hadis. Saya kira itu bisa saya sampaikan pada kajian siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang saya ambil dari kesempatan ini, dari kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup kajian kita baca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.